Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anda Finaldi. Di sini saya akan membuat salah satu project untuk memenuhi tugas manajemen jaringan, yaitu HMI, baik di CX programnya dan di CX desainernya. Di sini saya akan membuat program, salah satu program yaitu di bidang kesehatan. Langsung saja kita ke programnya. Oke, kita sudah berada di tampilan desktop saya. Sekarang kita buka CX programnya. Lalu kita klik new file dan kita gunakan CP1L untuk tipe PLC nya, klik OK. Setelah itu kita beri kasih new kontak. Untuk inputnya itu berupa saklar, jadi ada dua saklar, start dan stop. Kita beri alamat 000, ini untuk start, dan untuk kontak input outputnya stop. Di sini kita beri alamat 001, enter, beri komennya stop. Lalu kita membutuhkan valve ini jadi berfungsi ketika nanti air sudah terisi penuh dan kita akan membuang airnya, kita beri valve. Jadi kita beri alamat 004 untuk valve, sini valve. Lalu kita output C1, kita beri alamat 10.00, enter. Di sini untuk komennya kita beri contoh saja C1. Nah, setelah seperti ini kita harus membuat rangkaian pengunci. Untuk rangkaian ini kita beri paralel kembali ke bawah, kita beri kontak di sini rangkaian pengunci untuk C1 10.00, enter, C1. Lalu kita buat lagi rangkaian paralel untuk valve ini, yaitu batas bawah cairannya. Cairan yang akan saya gunakan di sini adalah cairan asid dan bignat, di mana cairan asid dan bignat ini adalah berfungsi untuk mesin hemodialisa yang akan saya rangkai nanti di CX Pro desainernya. Kita ambil paralel lagi, paralel ke bawah seperti itu. Kita ambil new kontak kembali, kita pasang di sini. Di sini kita beri alamat 10.02, enter. Di sini kita beri alamat batas bawah asid dan bikarbonat, enter. Kita beri sambungan, seperti itu. Untuk rung pertama sudah selesai seperti ini. Kita lanjut ke rung ke 1. Mohon maaf, rung 0 sudah selesai, kita lanjut ke rung pertama. Jadi ini program buat inputnya, yaitu saklar untuk menjalankannya, nanti menjalankan valve dan menjalankan pengisian air ke tangkinya, seperti itu. Sekarang kita lanjut ke rung berikutnya. Kita ambil new kontak lagi. Sini kita beri alamat 10.00, yaitu otomatis akan komen C1, enter saja. Lalu kita di sini ngambil kontak NC. Kontak NC di sini kita beri alamat 10.1. Di sini belum ada komen, kita beri komen batas atas asid, itu cairan yang pertama. Seperti itu, batas bawah asid. Atau bisa juga karena kita nanti mengisinya bersamaan, batas atas asid dan bikarbonat. Bikarbonat, enter. Setelah seperti ini kita beri outputnya itu di sini berupa lampu indikator. Jadi ketika nanti airnya sudah terisi full, lampu indikator akan menyala. Kita beri alamat lampunya 100.00. Di sini untuk pompa on, oh mohon maaf, ini 100.00 ini itu buat pompa, jadi bukan buat lampu indikator tapi buat pompa. Jadi ketika nanti kita klik pompanya atau nanti kita ke pompa berjalan, air akan mengisi ke dalam tangkinya. Itu kita klik OK saja.
Setelah seperti ini, kita beri kontak lagi di sini. Kita beri kontak lagi. Di sini tuh kontaknya kontak NC biasa. Jadi kita klik di sini. Nah, di ini kontak ini kita klik yang tanda panah ke bawah ini, cari yang P1 detik. Ini tuh berfungsi ketika mengisi airnya, dia akan mengisi selama kecepatannya itu 1 detik mengisi airnya. Nah, di sini kan ada 2 detik, ada yang 2 detik juga, kalian tinggal menyesuaikan sesuai keinginan kalian. Kita oke. Lalu kita berikan binary increment. Di sini kita berikan binary increment. Nah, kita berikan binary increment yaitu add plus plus enter. Seperti itu. Mohon maaf, kita delete dulu. Kalau ini error ya. Kita beri binary increment add plus plus sini D0. Ini nanti data memori, jadi nanti kita ditagih itu pakai data memori pada saat desainernya. Nanti kita bisa lihat apakah nanti sudah mencapai set point atau masih di bawah. Kita klik OK, ketik OK aja seperti ini. Ini untuk rung pertama sudah jadi. Jadi ada 6 buah, 1 2 3 4 5 6. Ada 6 untuk rung pertama seperti itu. Nah, untuk tambahannya sekarang kita buat seperti compare. Compare ini dia berfungsi nantinya untuk kita mau berapa jumlah air pada tangkinya. Misalnya kita mau 100 liter, kita buat misalnya di set point itu 100 liter. Cara membuatnya itu kalian tarik paralel lagi atau garis lagi ke bawah. Nah, cukup seperti ini. Kita beri seperti compare, yaitu alamat itu sama dengan D0 dengan D1. Jadi D0 ini nanti binary incrementnya, jadi data yang di D0 ini nanti akan masuk ke binary increment, dan D1 ini akan menghitung data sesuai set point untuk batas atasnya. Seperti itu. Oke lagi. Oke. Nah, seperti ini. Lalu kita beri output binary increment ini. Outputnya di sini itu berupa lampu. Jadi kita bisa tahu apakah dia sudah full atau belum dengan memberikan lampu indikator seperti itu. Tinggal klik di sini. Lalu kita beri alamat lampunya 1001. Di sini batas atas. Kita beri komen batas atas asid dan bikarbonat. Enter. Seperti ini. Nah, untuk rung pertama sudah jadi seperti ini. Lanjut ke rung kedua, itu rung terakhir untuk batas bawah. Kita sudah membuat batas atas, lalu kita akan membuat batas bawah. Sama seperti langkah sebelumnya. Batas bawah ini kan dia diperlukan valve, dimana valve ini nanti berfungsi ke misalkan air ini sudah penuh, lalu kita akan mengalirkan air asid dan bikarbonat ini kepada alat yang kita gunakan, yaitu hemodilisa. Kita menggunakan valve. Nah, di sini kan saya menggunakan alamat valve itu 004. Simpel saja. Di sini kita ambil kontak, new kontak. Lalu kita buat di sini 004 itu untuk valve otomatis. Lalu kita buat juga batas bawah, dimana batas bawah itu dia udah saya beri kode untuk valve itu 10.2. Lalu kita ambil kontak NC, kita 10.2. Di sini otomatis batas bawah. Nah, sama seperti yang tadi, kita membutuhkan interval untuk membuang air itu selama 1 detik. Caranya sama, kita ambil kontak yang ini, kontak pasang di sini, lalu di sini kita cari yang 1 detik,
Nah, ini ngebuang airnya juga 1 detik sama. Lalu kita tambahkan juga binary increment, dimana nanti kita bisa melihat berapa sisa liter lagi yang ada di tangkinya. Nah, yang tadi plus di sini min karena kita akan membuang airnya. Lalu kodenya D0 sama seperti yang tadi. D0 enter itu. Lanjut untuk compare-nya sama, kita ambil dari valve, kita ambil dari sini, kita akan sambungkan dari sini ke bawah, lalu kita ambil kayak seperti new instruction lagi untuk compare sendiri. Yang tadi sama dengan D0, karena ini D1 maka kita beri alamat D2 itu. Oke. Lalu kita klik OK lagi, Nah, kalau yang merah ini berarti programnya belum sempurna. Kita tambahkan lagi lampu, karena tadi batas atas sudah ada indikator lampu, jadi saat air sudah lebih batas atas atau misalnya udah mencapai set point, lampu akan menyala. Di sini pun kita akan beri lampu. Kita ambil output, kita beri alamat 10.2 karena di sini 10.1, 10.2. Di sini otomatis batas bawah. Oke. Nah, untuk programnya PLC ini sudah jadi seperti itu. Nah, misalnya kita mau running programnya, kita pencet tombol cepat ini, Ctrl Shift W. Nah, di sini program kita coba ini start, kita pencet start misalkan. Nah, seperti ini untuk programnya sudah jalan seperti itu. Nah, setelah program jalan, kita akan lebih jelasnya kita akan lanjut ke bagian CX designernya, dimana CX designer ini kita akan mendesain dimana ada pompanya, ada valve-nya, dan ini ada di next video. Oke, untuk program CX designernya kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa save programnya ya, karena kita nanti akan membuat program CX designer, makanya kita harus save programnya. Seperti itu, nanti kita save di tugas di file saya saja. Di sini asid dan bikarbonat, save. Seperti itu. Bila ada pertanyaan silahkan komen di bawah, jangan lupa like, jangan lupa komen, dan jangan lupa subscribe. Oke, kali ini kita akan membuat langkah yang kedua, yaitu menggunakan CX designer. Di sini saya sudah membuat satu tangki untuk CX designer. Nah, ini contohnya. Di sini ada tombol start, stop. Di sini ada pipa-pipa. Nah, ini ada tangki, karena kita nanti akan membuat 2 tangki. Nanti kita blok saja ini, kita paste saja untuk tangki yang kedua. Ada pompa, ada valve. Nah, bagaimana cara membuat tombol start, tangki, pompa, dan pipa-pipa ini? Contohnya seperti ini. Saya akan menemukan 2 saja, cukup simpel. Kalau untuk membuat tombol start ini, teman-teman tinggal klik push button on off. Nah, ini kan normalnya itu seperti ini normalnya. Nanti teman-teman tinggal klik 2 kali, color and shape, masuk select shape. Nanti tampilan awalnya seperti ini. Nah, jadi nanti teman-teman tinggal pilih mau yang mana gambar push buttonnya. Misalnya ini ada, di sini ada switch. Nah, di sini ada contoh switch. Nanti teman-teman tinggal pilih mau pilih yang pakai switch yang mana. Misalnya mau pilih switch yang ini. Oke. Ini otomatis mengikuti. Nah, ini tombol start. Seperti itu. Untuk
tangki, karena tangki ini nanti tidak ditekan, dia hanya indikator nyala saja, makanya kita tidak menggunakan push button tapi menggunakan lampu atau bit lamp. Tinggal klik, drag buat lampu, klik 2 kali, sama color and shape, select shape. Nah, nanti untuk tangki di sini ada tulisan tank. Nah, nanti teman-teman tinggal pilih saja mau tank yang mana sesuai keinginan, misalkan yang neon sama seperti saya. Pilih untuk nanti ketika mengisi air dia nyala, pilih yang oke. Nah, ini on ya, jadi maksudnya ini on ini nanti kalau setelah dia diberi alamat sesuai yang dicek programmer, dia nyala. Nah, off nya itu kalau misalnya teman-teman kayak gini saja, posisinya itu dia akan tetap seperti ini. Nah, pas on dia baru berubah jadi gambar tangki. Tapi kan di sini kita mau melihat gambar tangkinya itu posisinya kosong. Jadi klik 2 kali. Nah, yang off-nya ini kita ganti sama yang kosong. Bebas mau yang mana. Kalau saya yang putih, jadi biar terlihat seperti kosong. Oke. Nah, seperti itu. Oke. Nah, tinggal disesuaikan saja ukurannya. Seperti itu. Sama untuk pipa-pipa ini pun sama menggunakan bit lamp, karena kan pipa tidak dipencet seperti push button kan, jadi kita menggunakan bit lamp. Dan teman-teman tinggal cari aja simbol pipa ini seperti ini. Untuk palep di sini menggunakan push button. Di sini bisa dilihat ya alamatnya ya, bit lamp. Nih untuk palep, maaf. Nah, kita delete dulu. Nih untuk palep di sini menggunakan push button, karena kan nanti ditekan, prinsipnya itu ditekan dia mengalirkan air ke mesin. Nah, seperti itu ya. Nah, jangan lupa. Nah, sekarang langkah selanjutnya itu kita pemberian level meter. Jadi kan kita nggak tahu nih airnya segimana, jadi kita kasih level meter. Caranya ini di sini ada pilihan level meter, tinggal diklik, di drag ke sini. Nah, sampai segini level meter. Jadi nanti ini warna airnya teman-teman pilih saja, mau misalnya mau biru atau kuning atau merah. Nah, misalnya mau yang kedua ini maunya warna kita samain saja biru, simbol air misalnya ya, biru. Ini pun biru. Nah, water meter nanti warna biru seperti itu. Nah, setelah water meter ini dibuat, di sini klik 2 kali. Setelah diklik 2 kali, di sini tuh rubah jadi UNT. Perintahnya rubah jadi UNT. Setnya ini dirubah jadi data memory. Oke. Setelah seperti ini, lalu kita buat numeral display. Jadi kita pakai display lagi di sini untuk menampilnya berapa liter air yang terisi atau berapa liter air yang dikosongkan. Klik, kita drag. Nah, displaynya seperti ini. Klik 2 kali. Ini juga sama dirubah jadi UNT, setnya dirubah jadi data memory. Karena kita tadi menggunakan prinsipnya data memory, kita ubah data memory. Tapi kalau misalnya teman-teman nanti menggunakan timer, ubah jadi timer. Jadi nanti dia akan menghitung sesuai timer yang teman-teman setting. Karena tadi saya menggunakan data memory, makanya saya menggunakan data memory. Oke. Klik oke. Seperti itu. Nah, sama di sini pun kita menggunakan level meter untuk melihat berapa liter air yang terisi dan berapa liter air yang kosong. Kita copy saja yang ini, Ctrl C, Ctrl V. Ini kita copy, kita copy level meternya, kita tarik. Nah, ini untuk batas atas, Ctrl V lagi. Ini untuk batas bawahnya yang tadi. Nah, untuk komennya sendiri, kalian teman-teman bisa klik di sini ada label. Nah, label ini bisa teman-teman panjangin, klik 2 kali. Background, karena ini backgroundnya hitam, makanya tadi saya tidak menggunakan background. Biarkan saja, atau misalnya mau dirubah jadi hitam nggak apa-apa, karena saya mau transparan, makanya saya
uncheck yang title backgroundnya. Lalu di sini batas atas asid, untuk tangki yang pertama asid, dan untuk tulisannya saya milih yang ini sesuai keinginan teman-teman saja. Sesuai pilihan teman-teman. Di sini yang banyak contoh tulisan, dan saya ingin tulisannya itu warna putih, jadi transparan ya. Jadi biar kelihatan. Misalnya mau copper black boleh, atau ini sesuai keinginan saja. Nah, dan seperti ini atas asid. Oke, kita panjangin dulu asid yang nah ini kita drag ke sini. Ini yang pertama, kita copy saja. Nah, seperti itu. Dirubah backgroundnya menjadi batas bawah. Oke, batas bawah asid kita panjangin. Nah, seperti itu. Oke, untuk langkah pertama kita sudah selesai. Sekarang kita lanjut untuk pemberian alamat pada masing-masing pompa ini. Cara pemberian alamatnya, kita buka CX design, cek program yang kita buat tadi sebelumnya. Kita buka projectnya. Nah, kita sesuaikan alamatnya itu seperti alamatnya di sini. Mulai yang pertama kita coba start stopnya ini 000, stop 001. Kita klik start, klik kiri aja start. Di sini ada serial, bisa dari sini, bisa juga dari sini. Nah, bisa juga dari ini, di sini set, tinggal di set aja 000, karena ini tadi udah 000, awalnya udah 000, makanya kita tidak usah berubah. Untuk stop tadi 001, di sini kita rubah jadi 001, enter. Ini untuk start stopnya kita sudah pemberian alamatnya. Sekarang untuk batas atas yang batas atas ini kita sesuaikan sama yang di PLC atau yang di CX program. Untuk batas atasnya itu D1 ini ya, untuk yang binary incrementnya. Batas bawahnya D2 itu. Sini kita klik ini 1, enter. Ini kita klik yang ini 2, enter. Nah, untuk lampu indikator ini lampu, jadi lampu ini teman-teman tinggal klik aja yang lampu bit lamp, nanti sesuaikan gambarnya sesuai gambar lampu. Klik yang lampu, di sini kita cocokkan juga lampu yang pertama itu 1001, yang kedua 1002. Jadi ini rubah jadi 1001, enter. Ini 1002, enter. Itu. Nah, untuk yang ini ya ini kita nol-nolkan saja, karena ini nanti hanya menampilkan data liter yang sesuai terisi atau yang kurang, seperti itu. Kita nolkan saja. Untuk tangki ini kita sesuaikan alamatnya seperti alamat pompa dan juga pipa-pipa ini semuanya. Jadi ketika nanti dia on, dia menyala. Nah, kita lihat contohnya. Pompa ini alamatnya di sini 100.00. Kita samakan 100. Nah, 100.00 sama ini pun 100.00. Bentar. Yang atas juga sama. Bentar. 100.00.
ini pun sama 100, enter. Nah, untuk palap ini palapnya ya, jadi buat nyuplai cairannya ke mesin HD nya nanti. Untuk palapnya di sini alamat palapnya itu 004, kita klik 004, enter. Nah, karena palap ini nanti pas ngebuka, kita ingin palap ini pas ngebuka itu nggak diklik, jadi nggak ditekan terus menerus gitu sama user, tapi nanti sekali tekan tinggal otomatis. Caranya klik 2 kali, di sini rubah jadi alternate. Nah, yang tadi momentary buat jadi alternate. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita cek lagi semuanya dulu. Nah, ini nggak usah diberi alamat, ini buat indikator saja. Kalau misalnya mau diberi alamat, sesuaikan alamatnya sama alamat lampu yang ini 10.02 sama 10.01. Ini misalnya 10.01, bentar, ini 10.02, ini buat penanda saja, jadi tergantung kreativitas teman-teman nanti. Bentar. Nah, program sudah jadi untuk tangki yang pertama. Kita coba running programnya. Cara runningnya bisa dari sini atau bisa dari PLC nya sini, dicek programnya. Kalau dari sini, kalau teman-teman tinggal klik tools, tes, nanti ini save yes to all dulu, connect to CX simulator, start, tunggu. Nah, seperti ini tampilannya. Kita ingin membuat batas atas ini misalkan 100 liter, dan untuk batas bawah ini sekitar 20 liter. Jadi ketika nanti dia mengisi full 100, nah ketika dia udah dikuras, pas dia sudah menyentuh angka 20, dia akan memberikan alarm kepada perawat untuk menekan kembali tombol start supaya pompa bisa mengisi kembali. Kita coba start programnya, start. Nah, ini kan belum menyala nih. Nah, tangkinya pun belum menyala, berarti ada yang salah pada programnya. Ini sampai 100 dia mengisi, nantinya kita cepetin saja biar langsung, misalnya 95. Nah, bila sudah mencapai 100, pompa off, otomatis off. Dan misalnya kita mau mengalirkan dia ke mesinnya, kita tinggal mencet ini aja, yang valve, cet sekali. Nah, dia akan nguras sampai set point 20. Kita contohnya misalnya 18 biar cepat. 18. Nah, setelah mohon maaf, bukan 18, 30 saja. Bentar. Nah, setelah 20, ini alarm bunyi kedap-kedip kan. Dia alarm nanti mengindikasikan sinyal ke perawat bahwa ini sudah mencapai batas bawah, dan lampu batas bawah pun menyala. Nah, seperti itu. Nanti untuk tangki yang kedua teman-teman bisa kembangkan, tinggal di copy saja semuanya, langsung lanjut ke tangki yang kedua. Oke, untuk project kali ini cukup sekian. Kita close saja programnya. Seperti itu cara pembuatan untuk water tangki otomatis.
untuk mesin di perusahaan saya itu mesin hemodilisa, di mana mesin hemodilisa ini kita memerlukan 2 buah cairan asid dan bikarbonat. Jadi bila mana cairan asid ini habis atau bikarbonat ini habis, akan berdampak buruk kepada pasien. Bila ada pertanyaan silakan komen di bawah atau like, dan jangan lupa like dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.